Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama Ibu Cici Kiranti. Ibu lulusan dari Universitas Pakuan tahun 2020. Di SMK Kusuma Bangsa Yastia, Ibu mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Di kesempatan hari ini, Ibu akan memberikan atau menyampaikan sebuah materi tentang sadar hukum dan pendidikan anti korupsi. Disimak baik-baik sampai akhir ya. Oke, karena tadi sudah perkenalannya, kita langsung saja ke materinya ya. Materinya itu tentang sadar hukum dan pendidikan anti korupsi. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami kesadaran hukum dan anti korupsi. Jadi, setelah pembelajaran ini diharapkan kalian memahami apa itu kesadaran hukum dan anti korupsi serta menerapkan di dalam kehidupan kalian. Nah, tujuan pembelajaran khususnya yaitu dapat menerapkan di kehidupan pribadinya, menjaga diri saat di lingkungan masyarakat, serta memberantas korupsi dari hal kecil. Jadi di materi ini kalian akan dibekali beberapa materi tentang memberantas korupsi dari hal kecil. Misalnya ada beberapa bentuk korupsi atau nilai-nilai anti korupsi dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sadar hukum terlebih dahulu ya. Sebelum ke anti korupsi, kita pahami dulu dan pelajari dulu tentang sadar hukum. Nah, apa sih sadar itu atau pengertian sadar itu apa sih? Nah, di sini ada beberapa pengertian menurut ahli dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Hasibuan 2012 di halaman 193, sadar adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan kesadaran tugas dan tanggung jawabnya. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, sadar adalah keinsyafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Nah, itu adalah penjelasan atau definisi dari sadar. Dari dua definisi tentang sikap tersebut, bisa disimpulkan bahwa sadar itu adalah sikap seseorang yang dengan sukarela menaati semua peraturan ya. Jadi tanpa kita ingatkan, tanpa kita paksa, itu dia sudah sadar akan hukum yang harus dia taati gitu. Jadi misalnya nih di sekolah harus menggunakan pakaian yang sopan, berarti dengan sadar kalian harus menggunakan pakaian yang sopan. Terus misalnya di sekolah kalian harus memasukkan baju ke dalam celana atau ke dalam rok. Nah, itu dengan sadar harusnya kalian melaksanakan itu. Jadi tidak perlu ditegur lagi. Itu kalau misalnya kalian ditegur terus sama guru, berarti tingkat kesadaran kalian itu belum maksimal. Jadi masih harus disadarkan, ya, harus diingatkan. Nah, itu definisi dari sadar. Nah, selanjutnya yaitu hukum. Nah, apa sih hukum? Di sini ada dua definisi tentang hukum. Yang pertama itu dari Ernest, ya. Menurut Ernest, hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang harus ditaati. Itu menurut Ernest tahun 2000. Selanjutnya ada dari Myers. Menurut Myers, hukum adalah kumpulan aturan tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, artinya bermasyarakat itu ada tata tertibnya, ada hukumnya. Hukum itu adalah tata tertib yang harus ditaati oleh kita untuk bermasyarakat, ya. Nah, mungkin di antara kalian sudah ada yang tahu hukum itu apa, ya. Sudah memahami atau mendalami hukum itu apa. Terus mungkin ada yang hanya tahu hukum itu apa. Mungkin ada juga yang masih asing dengan kata hukum, ya. Tapi sebenarnya kita harus sudah tidak asing lagi dengan hukum, karena kita dari kecil sampai masuk sekolah itu sudah dikenalkan dengan hukum. Waktu kita kecil, kita sudah diajarkan
untuk makan menggunakan tangan kanan, tidak boleh dengan tangan kiri. Nah, itu salah satu contoh hukum waktu kita masih kecil. Nah, waktu kita masuk ke jenjang selanjutnya, ke jenjang sekolah, kita diperkenalkan dengan peraturan-peraturan atau hukum-hukum yang ada di sekolah, yang harus ditaati di sekolah. Nah, itu hukum. Jadi, seharusnya kita sudah tidak asing dengan hukum. Mungkin ada beberapa yang sudah menaati atau menjalankan hukum tapi tidak sadar kalau itu tuh hukum. Sebagai makhluk sosial yang bermasyarakat, kita itu harus tahu apa itu hukum. Karena setiap jenjang dan lapisan masyarakat itu memiliki hukum-hukum yang berbeda dan kita harus mengikutinya. Nah, ketika kita tidak tahu apa itu hukum dan tidak bisa mengikuti hukum tersebut dan bertolak belakang dengan masyarakat, kita tidak akan diterima oleh masyarakat. Jadi, kita harus mengerti dan mengikuti hukum-hukum yang ada agar kita diterima oleh masyarakat. Oke, di sini Ibu hanya akan membagi sadar hukum menjadi 2 poin, ya. Yang pertama itu sadar hukum keluarga, dan yang kedua itu sadar hukum sekolah. Kita bahas dulu yang keluarga ya. Ada beberapa poin yang menunjukkan kalau kalian sadar hukum, atau ada beberapa hukum yang harus kalian taati di dalam keluarga. Oke, yang pertama itu menjaga nama baik keluarga. Nah, itu setiap orang, setiap keluarga itu harus menjaga nama baik keluarganya, tidak boleh dirusak, ya. Mau itu anak, ibu, apalagi kepala keluarga, itu harus menjaga nama baik keluarganya, tidak boleh dicoreng, ya. Oke, yang kedua itu menaati peraturan yang ada, ya. Berarti peraturan yang ada ini maksudnya peraturan yang dibuat oleh kedua orang tua yang harus ditaati oleh anak-anaknya atau seluruh anggota keluarga, ya. Misalnya kalian tidak boleh pulang malam, atau tidak boleh menggunakan pakaian yang pendek, yang ketat. Itu adalah salah satu peraturan-peraturan yang ada di rumah yang harus kalian taati dengan penuh kesadaran, ya. Oke, lanjut. Itu nomor 3, menggunakan fasilitas dengan baik. Nah, kalian sebagai anak atau anggota keluarga itu pasti diberikan kepercayaan untuk menggunakan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh orang tua. Misalnya, salah satu yang sekarang sedang kalian pakai itu handphone, ya. Kalau misalnya kalian diberikan kepercayaan untuk menggunakan handphone untuk belajar, ya bolehlah sesekali gitu. Mungkin mau kalian pakai untuk main game atau nonton film, itu boleh, tapi harus digunakan dengan baik. Jangan sampai belajarnya sedikit, lebih banyak main gamenya, ya. Atau misalnya kalian mendengarkan lagu saat mau tidur, terus kaliannya tidur, HP-nya masih dicas, lagunya masih nyala, itu kan tidak menggunakan fasilitas dengan baik. Seperti itu, ya. Oke, terus yang keempat adalah mendengarkan nasihat dari orang tua. Nah, itu adalah kewajiban sebagai anak. Nah, itu tidak boleh dilanggar. Kalian sebagai anak harus mendengarkan nasihat dari orang tua. Karena setiap orang tua itu pasti menginginkan hal yang baik untuk anaknya. Tidak mungkin orang tua memberikan nasihat yang buruk untuk anaknya, ya. Nah, di saat kalian dimarahi, berarti kalian memiliki kesalahan. Nah, di saat kalian memiliki kesalahan dan diberikan nasihat oleh orang tua, kalian harus mendengarkan. Itu adalah kewajiban kalian, ya. Oke, terus selanjutnya menghormati seluruh anggota keluarga. Nah, pasti setiap anggota keluarga itu harus saling menghormati, apalagi anak kepada orang tua, kepada kakaknya, itu harus menghormati. Bukan cuma adik kepada kakak, tapi kakak pun harus menghormati adiknya agar saling menghormati. Itu ya yang namanya saling menghormati, ya. Jadi ketika kita ingin dihormati oleh orang lain, kita harus menghormati
orang lain terlebih dahulu ya. Nah, jadi jangan sampai kalian tidak menghormati orang tua sendiri atau kakak kalian sendiri, itu tidak baik. Jadi itu adalah hukum, adalah peraturan yang harus kalian taati dari dulu. Jadi tidak bisa kalian ubah, itu harus kalian jalankan ya, menghormati seluruh anggota keluarga. Oke, poin selanjutnya adalah sadar hukum di sekolah. Nah, berbeda ya di keluarga dengan di sekolah, atau di rumah dengan di sekolah itu berbeda. Nah, yang pertama itu menaati peraturan di sekolah ya. Ketika kalian memutuskan untuk masuk ke dalam suatu lembaga atau suatu sekolah, kalian itu otomatis sudah menyetujui untuk mengikuti peraturan-peraturan yang ada di sekolah tersebut. Jadi mau tidak mau kalian harus menaati. Misalnya ya, tidak boleh menggunakan sepatu yang berwarna. Nah, itu sudah peraturan yang ditetapkan dari sekolah. Kalian harus sadar menaati hukum tersebut. Jadi kalau misalnya kalian sudah diberikan peraturan tidak boleh menggunakan sepatu yang berwarna, terus kalian ngeyel pakai sepatu yang berwarna, kalian pasti dapat sanksi ya. Jadi itu peraturan ya. Peraturan itu kalau misalnya dilanggar pasti ada sanksinya. Itu yang pertama. Oke, poin kedua itu adalah disiplin belajar ya. Disiplin ini harus ditaati oleh seluruh siswa ya, pasti di setiap kelas itu harus disiplin belajar. Jadi disiplin belajar ini sangat penting ya, dan ini sudah ditetapkan di peraturan sekolah. Jadi jangan sampai kalian di kelas guru sedang menerangkan, kalian asik ngobrol di belakang ya. Biasanya yang duduk paling belakang tuh yang suka ngobrol ya. Terus misalnya yang harusnya kalian misalnya guru tidak bisa masuk nih ke kelas, terus kalian diberikan tugas, teman-temannya yang lain sedang mengerjakan, kalian mengganggu. Bukannya mengerjakan tapi malah mengganggu yang lain, itu tidak baik, itu tidak disiplin dalam belajar ya. Oke. Poin ketiga yaitu mengikuti upacara bendera. Nah, poin ini wajib diikuti oleh seluruh siswa setiap hari Senin ya. Jadi setiap hari Senin itu kalian harus mengikuti upacara bendera. Jadi jangan sampai kalian memberikan alasan-alasan agar tidak mengikuti upacara bendera. Misalnya setiap hari Senin sakit, atau misalnya baru berdiri 5 menit kalian sudah bilang sakit perut gitu. Atau setiap hari Senin bolos karena nggak mau ikut upacara bendera. Nah, itu tidak boleh ya. Itu adalah hukum atau peraturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Dan bahkan upacara bendera ini peraturan yang ditetapkan oleh negara. Jadi setiap hari Senin itu kalian wajib mengikuti upacara bendera. Oke, poin keempat yaitu tidak membuat resah masyarakat. Maksud dari tidak membuat resah masyarakat itu apa sih? Nah, maksudnya itu kalian pasti tidak luput dari pandangan masyarakat ya, atau sekolah itu pasti ada di lingkungan masyarakat. Nah, misalnya kalian akses dari rumah ke sekolah itu pasti melewati rumah-rumah masyarakat ya. Nah, misalnya kalian bawa motor, knalpotnya diganti dengan knalpot yang kurang enak didengar ya, terus sengaja kalian bawa motornya ngebut ya. Nah, itu tidak boleh, itu membuat resah masyarakat. Nah, jadi kalian itu seharusnya memberikan kesan yang baik kepada masyarakat, memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat ya. Jadi tidak membuat resah masyarakat. Atau contoh yang lainnya, kalian ikut tawuran. Nah, itu kan membuat masyarakat resah gitu. Jadi itu sangat melanggar hukum dari sekolah, peraturan-peraturan sekolah, seperti itu ya. Oke, itu adalah materi-materi tentang sadar hukum. Jika kita mempelajari materinya, ini sangat mudah ya. Tapi untuk diaplikasikan ini
lumayan susah, lumayan sulit karena tidak jarang kita itu sudah tahu hukumnya, peraturannya, tapi kita selalu melanggar dan tidak mau menaati. Nah, berarti tingkat kesadaran kita dalam menaati hukum, dalam menaati peraturan itu masih sangat rendah atau belum maksimal. Oke, kita lanjut ya materinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pendidikan anti korupsi. Nah, apa sih korupsi ini? Korupsi adalah perilaku atau perbuatan yang tidak jujur yang di dalamnya termasuk bentuk kebusukan, keburukan, kejahatan, penggelapan, serta tindakan amoralis. Ya, jadi ini perilaku yang menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain, ya. Tujuan dari pemberian materi ini adalah untuk membekali kalian agar tidak melakukan korupsi di kemudian hari. Jadi nanti jika kalian sudah mempunyai jabatan, pekerjaan, atau tanggung jawab yang besar, kalian akan melindungi pekerjaan tersebut tanpa korupsi, ya. Karena pada zaman ini kejujuran itu sangat mahal, karena banyak sekali orang yang menyalahgunakan jabatannya, menyalahgunakan tanggung jawabnya. Jadi banyak orang yang sebenarnya di awal atau pribadinya itu jujur, orang yang jujur. Tapi ketika dia memasuki suatu instansi atau memiliki sebuah jabatan yang di dalamnya itu terdapat orang-orang yang tidak memiliki kejujuran, maka dengan sendirinya dia mengikuti orang-orang itu. Jadi yang tadinya jujur bertemu dengan orang yang tidak jujur, nah berubahlah sifatnya menjadi tidak jujur. Seperti itu. Tapi kalau kita mendalami tentang dampak-dampak korupsi, terus membiasakan diri untuk selalu jujur, itu tidak akan terbawa arus. Jadi kalian harus membiasakan diri dari sekarang, menanamkan kejujuran di dalam diri kalian. Jadi di saat nanti kalian memiliki jabatan, memiliki tanggung jawab, kalian tidak akan terbawa arus oleh orang-orang yang tidak memiliki kejujuran. Oke, ada 7 bentuk korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Yang pertama itu merugikan keuangan negara. Apa sih merugikan keuangan negara? Yaitu melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada. Nah, kalau misalnya sudah memasuki atau sudah merugikan keuangan negara, itu dampaknya akan lebih besar atau lebih luas. Jadi kita harus mempelajari hukum, kejujuran, dan dampak-dampak dari korupsi. Jadi kita sudah tahu apa saja yang akan terjadi jika ada seseorang yang menyalahgunakan wewenang dan menyalahgunakan sarana yang ada. Oke, yang kedua itu suap menyuap. Nah, kalau yang ini kita sudah tidak asing lagi ya dengan kata-katanya, yaitu suap menyuap. Nah, suap menyuap adalah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Nah, ini sangat merugikan juga. Namanya korupsi pasti merugikan. Suap menyuap itu salah satu dari korupsi. Nah, kalau yang ini kita biasanya dilakukan oleh dua pihak biasanya. Nah, misalnya kita ambil contoh, misalnya ada salah satu siswa yang kompeten, terus rajin, memiliki prestasi yang bagus, terus dia ingin mengajukan beasiswa, misalnya beasiswa ke universitas misalnya. Nah, siswa ini mengikuti jalur biasa, misalnya mengikuti jalur prestasi atau mengikuti jalur tes, tapi terhalangi atau
dia tidak berhasil mendapatkan beasiswa tersebut karena ada orang lain yang menyalahgunakan wewenangnya. Jadi misalnya ada orang yang memberikan sogokan atau suapan ke pihak universitas untuk mendapatkan beasiswa, itu kan menghambat dan merugikan orang-orang yang berhak mendapatkannya gitu kan. Jadi suap menyuap juga perilaku yang merugikan orang lain. Oke, selanjutnya adalah penyalahgunaan jabatan. Maksud dari menyalahgunakan jabatan adalah seseorang yang memiliki jabatan yang sengaja menggelapkan, merusak atau menghilangkan dengan sengaja barang, akta, surat, atau dokumen yang diperlukan. Kalian sekarang baru masuk ke kelas 10 di SMK Kusuma Bangsa Yastia. Kalian akan diberikan ilmu, materi, bimbingan dari seluruh guru yang ada di SMK Kusuma Bangsa Yastia. Nah, setelah kalian lulus dan menjadi orang-orang berhasil, kalian akan mempunyai sebuah jabatan dan tanggung jawab yang tinggi. Jangan sampai pada saat kalian mempunyai jabatan atau tanggung jawab tersebut, kalian menyalahgunakan jabatan tersebut demi kepentingan kalian sendiri. Ya, ketika kalian menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil dan terkenal jujur, tanpa ada korupsi, tidak menyalahgunakan jabatan, kami sebagai guru itu pasti bangga dan senang, ya. Dan jabatan serta tanggung jawab tersebut akan kalian pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Oke, selanjutnya itu adalah pemerasan. Ya, pemerasan juga termasuk dari bentuk korupsi, ya. Pemerasan itu adalah seseorang yang melawan hukum atau dengan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima bayaran dengan potongan untuk dirinya sendiri. Nah, kalau untuk pemerasan ini mungkin di kalangan sekolah sedikit banyak ya. Jadi kadang ada tindakan kriminal yang termasuk pemerasan juga. Misalnya kakak kelasnya minta uang ke adik kelasnya. Nah, atau kakak kelasnya minta dijajanin sama adik kelasnya. Nah, itu tidak baik. Itu termasuk bentuk korupsi, ya. Jadi jangan sampai nanti setelah kalian menjadi kelas 11 atau kelas 12 kalian menyalahgunakan tingkatan kalian. Jadi ketika kalian kelas 11 atau kelas 12 kalian menjadi panutan, menjadi contoh untuk adik-adik kelas kalian. Jangan sampai karena kalian disegani atau ditakuti oleh adik-adik kelas kalian, kalian melakukan pemerasan kepada mereka, ya. Itu tidak baik. Terus selanjutnya ada kecurangan. Nah, kecurangan ini adalah pelakuan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang untuk keselamatan negara. Contoh kecurangan yang ada di sekolah itu misalnya menyontek, ya. Nah, apalagi di masa pandemi ini. Di masa pandemi ini kalian belajar daring, terus ujian daring. Nah, kalian jangan melakukan kecurangan dengan membuka Google, mencari jawaban untuk ujian-ujian kalian. Itu curang namanya, ya. Dan itu termasuk bentuk korupsi. Jadi jangan sampai kalian mendapatkan nilai besar tapi hasil dari kecurangan, ya. Jadi itu tidak baik. Oke, selanjutnya adalah benturan kepentingan dan barang jasa. Nah, maksudnya adalah seseorang yang turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan. Nah, poin yang satu ini berkaitan dengan kejujuran, ya. Jadi saat kalian dipercaya oleh teman-teman kelas kalian untuk membeli peralatan atau perlengkapan kelas, itu kalian harus jujur. Jadi saat kalian membeli misalnya vas bunga atau karton atau
spidol dan yang lain-lain, kalian harus menjabarkan atau melaporkan harga-harga yang sesuai. Jadi misalnya harga spidol 7.000, kalian sampaikan 7.000 kepada teman-teman kalian. Atau misalnya harga vas bunga 15.000, berarti kalian harus menjabarkan kepada teman-teman kalian bahwa harga vas bunga itu 15.000 gitu. Jadi jangan sampai harga vas bunga 15.000 kalian bilangnya 25.000. Itu tidak baik ya. Oke, yang terakhir adalah gravitasi. Nah, sebuah pemberian yang diberikan atas perolehan suatu bantuan atau keuntungan. Nah, contoh dari eh, bentuk korupsi yang terakhir ini adalah misalnya kalian mencalonkan menjadi ketua OSIS. Nah, terus kalian menjanjikan sesuatu ke teman-teman kalian. Misalnya nih, pas kalian menyalonkan menjadi ketua OSIS, kalian mendatangi teman kalian terus kalian menjanjikan sesuatu. Kalau kalian memilih saya akan berikan ini. Nah, ini adalah poin yang terakhir. Poin terakhir dari bentuk korupsi. Jadi ketika kalian ingin menyalonkan diri menjadi ketua OSIS atau ketua kelas, buatlah visi dan misi yang bagus agar orang-orang percaya kepada kalian dan tertarik untuk memilih kalian. Jadi jangan sampai menggunakan gravitasi ini ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas nilai-nilai anti korupsi. Nah, di sini ada 9 nilai-nilai anti korupsi. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kejujuran. Nah, nilai pertama dari anti korupsi itu kejujuran. Pasti setiap orang itu harus jujur ya. Makanya dari awal itu kita sudah membahas tentang kejujuran, dan di beberapa poin kita selalu Ibu selalu menyebutkan kejujuran karena ini penting sekali di kehidupan kita ya. Terus yang kedua itu kepedulian ya. Kepedulian di sini bisa kita lakukan mulai dari sekarang. Jadi jangan sampai kalian tidak peduli kepada teman kalian. Misalnya kita lakukan dari hal yang kecil dulu ya. Misalnya teman kalian di kelas lagi murung, atau misalnya dia nggak ke kantin. Nah, kalian tanya kenapa bisa nggak ke kantin. Tanya masalahnya. Kalau misalnya kata dia nggak punya uang, terus kalian bawa bekal, bisa kan di sharing. Itu kepedulian sesama. Jadi kalau kita sudah peduli kepada orang lain, hal kecilnya kepada teman kita sendiri, ketika kita sudah memiliki jabatan yang lebih tinggi, tanggung jawab yang lebih tinggi, kita akan peduli kepada orang-orang dan tidak akan merugikan orang lain seperti itu, karena kita peduli kepada orang lain gitu ya. Oke, nomor 3 adalah kemandirian. Nah, kemandirian ini maksudnya apa sih? Kemandirian, mandiri itu bukan hanya kalian bisa ke sekolah sendiri, belajar sendiri. Nah, itu juga penting sebenarnya ya. Jadi intinya kemandirian ini kalian harus bisa melakukannya by yourself ya. Tidak baik kalau kalian bergantung kepada orang lain. Jadi kalian harus bisa melakukan sendiri gitu ya. Kalian harus percaya kepada diri kalian sendiri. Jadi jangan apa-apa ibu. Kalian harus belajar dari sekarang. Jadi kalian bisa memimpin diri sendiri dan nanti akan memimpin orang lain. Jika kalian sudah berhasil memimpin diri sendiri, otomatis kalian tidak akan merugikan orang lain. Kalian tidak akan melakukan kesalahan yang merugikan orang lain seperti korupsi, ya. Oke, selanjutnya adalah kedisiplinan. Nah, disiplin ini sudah diterapkan dari keluarga. Misalnya, kalian tidak boleh pulang malam, terus bangun harus pagi, terus tidak boleh merokok di rumah, atau misalnya kalian masih sekolah tidak boleh merokok, itu kan disiplin. Terus kalau misalnya di sekolah, kalian harus datang tepat waktu, disiplin. Jadi kedisiplinan ini sangat penting karena ini
modal kesuksesan untuk kalian. Kalau misalnya kalian tidak disiplin, berarti kalian tidak bisa memimpin diri sendiri. Seperti itu ya. Nah, yang kelima adalah tanggung jawab. Nah, ketika kalian mendapatkan suatu jabatan atau pekerjaan, itu kalian harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Berarti kalian sudah melakukan pekerjaan itu dengan maksimal, dan itu termasuk dengan tanggung jawab. Jadi kalian sudah melakukannya dengan baik, insya Allah ya. Nah, beda cerita kalau misalnya kalian mendapatkan tanggung jawab, mendapatkan jabatan, tapi kaliannya leha-leha atau tidak melakukan pekerjaannya dengan baik, berarti kalian tidak bertanggung jawab, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kerja keras. Nah, kerja keras di sini artinya kalian harus mengusahakan sesuatu atau apa yang kalian inginkan dengan sungguh-sungguh ya. Apalagi di era ini banyak fasilitas yang bisa kita gunakan. Misalnya kita pengen bisa bahasa Jepang, kita tinggal buka Google, buka YouTube, itu banyak tutorialnya ya. Hasil itu tidak akan mengkhianati usaha ya. Jadi hasilnya akan maksimal seperti apa yang kalian kerjakan gitu ya. Oke, selanjutnya adalah kesederhanaan. Nah, maksud dari kesederhanaan ini tidak berlebih-lebihan ya. Jadi kita juga kan kalau misalnya ngelihat orang sederhana, pakaiannya tidak berlebih-lebihan, tapi kelihatannya nyaman gitu. Jadi tidak glamor dengan duniawi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita terlalu berlebih-lebihan, kurang nyaman juga kan dilihatnya gitu. Jika kita sudah punya kesederhanaan di dalam diri kita, kita tidak terlalu menginginkan sesuatu yang lebih, seperti itu. Kalau misalnya kita mendapatkan sesuatu atau memiliki sesuatu, ya sudah gitu, sudah punya ini, jadi tidak mengharapkan sesuatu yang lebih dari yang lain, dan tidak akan melakukan kecurangan yang lain, seperti itu. Oke, poin selanjutnya adalah keberanian ya. Maksud dari keberanian ini maksudnya bukan berani berkelahi, bukan berani balap motor, bukan ya, tapi berani yang terukur. Jadi berani di sini maksudnya ketika kita di kelas berani bertanya, terus ketika kita dimintai pendapat berani memberikan pendapat, terus ketika kita diminta untuk menjelaskan sesuatu berani menjelaskan sesuatu, seperti itu ya. Jadi ketika kita mendapatkan atau berhadapan dengan sesuatu yang salah, kita akan berani menentang, seperti itu. Nah, poin terakhir adalah keadilan. Nah, keadilan di sini keadilan yang ada porsinya ya, tergantung porsinya masing-masing. Jadi bukan berarti misalnya kalian dengan adik kalian harus mendapatkan uang jajan yang sama. Misalnya kalian SMK, adik kalian SD, dua-duanya harus dapat nominal jajan yang sama gitu. Itu kan beda ya, beda porsinya gitu. Jadi maksud dari keadilan di sini tergantung porsinya masing-masing. Jadi bukan adil sama rata, seperti itu. Oke, itulah materi yang kita pelajari hari ini tentang sadar hukum dan pendidikan anti korupsi. Nah, intinya kalian harus menaati peraturan, mau itu di masyarakat, di keluarga, atau di sekolah, itu adalah kewajiban kalian untuk mengikuti peraturan-peraturan tersebut, dan dengan sadar kalian harus mengikutinya. Jadi kalian bisa diterima oleh masyarakat ya. Terus kalian harus menerapkan poin-poin penting dan nilai-nilai anti korupsi yang tadi sudah kita bahas. Jangan sampai apa yang hari ini kita pelajari nanti di kemudian hari kalian tidak mengingatnya gitu. Jadi diterapkan dari sekarang
untuk memberantas korupsi ya, karena korupsi itu merugikan orang lain, seperti itu. Oke, segitu saja ya pembahasan kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan kita diberikan kesehatan selalu dan kita diberikan kesempatan untuk belajar tatap muka secepatnya. Semoga pandemi ini akan cepat berakhir ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.